Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Trison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Selamat pagi saudaraku, semoga kita dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Renungan kita pada pagi hari ini Selasa 14 Juni 2022 dengan judul Bertumbuh dalam kasih karunia dan pengetahuan. Ayatnya di dalam 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Sahabat-sahabatku orang-orang muda, takut akan Allah adalah dasar dari segala kemajuan. Ialah awal dari kebijaksanaan. Bapamu yang di sorga mempunyai tuntutan-tuntutan terhadapmu karena tanpa modal dan jasa. Sebagai bagian darimu, Dia telah memberikan seluruh surga melalui satu pemberian, yaitu anaknya yang tunggal. Sebagai balasan dari pemberian yang tidak ternilai ini, Dia menuntut penurutan dari hatimu. Sebagaimana engkau telah dibeli dengan suatu harga, bahkan dengan harga yang dibayar dengan darah anak Allah, Dia meminta agar engkau menggunakan kesempatan-kesempatan yang diberikan kepadamu untuk dinikmati dengan sebaik-baiknya. Perbaiki dan tingkatkan intelektual dan moralmu yang adalah karunia dari Allah, juga talenta-talenta yang dipercayakan kepadamu, dan engkau tidak bebas memberikan dirimu tidur-tiduran karena kurang pengembangan yang tepat, atau dilemahkan dan dikacaukan oleh ketidakaktifanmu. Engkau sendiri yang dapat memutuskan apakah tanggung jawab yang terletak di atas pundakmu akan engkau lakukan atau tidak. Apakah usahamu akan diarahkan dengan tepat sebaik yang dapat engkau lakukan. Kita sedang hidup di dalam hari-hari yang sedang menuju kepada kebinasaan. Segenap surga menunjukkan minat terhadap tabiat yang sedang engkau bentuk. Seluruh persiapan telah dibuat untukmu agar engkau dapat menjadi bagian dari alam yang mulia, dengan melepaskan diri dari kejahatan dan nafsu yang ada di dunia. Manusia tidak akan dibiarkan sendirian mengalahkan kuasa kejahatan dengan usahanya sendiri yang lemah. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, terkhusus bagi orang-orang muda, ini adalah merupakan satu panggilan untuk kita hidup suci dan kudus di dalam Tuhan. Lebih daripada itu juga Tuhan membutuhkan keaktifan kita dalam mempergunakan segenap talenta karunia yang Dia percayakan kepada kita. Oleh karena kemampuan yang Tuhan berikan adalah merupakan karunia yang gratis yang Dia berikan untuk menjadi keselamatan bagi kita. Saudaraku, orang-orang muda yang dikasihi Tuhan, terlalu banyak orang-orang muda yang berpikir bahwa belum saatnya untuk dapat menyerahkan keaktifan mereka sepenuhnya kepada Tuhan. Oleh karena begitu banyak pertimbangan-pertimbangan yang harus dipilih untuk memikirkan kesenangan-kesenangan dunia. Namun pada akhirnya itu jugalah yang akan membuat orang-orang muda akan tenggelam di dalam kesenangan-kesenangan duniawi, sehingga pada puncaknya lupa untuk kembali kepada Tuhan. Semoga hari ini bagi kita semua, dan terkhusus panggilan ini juga kepada orang-orang muda, untuk menyerahkan kehidupan sepenuhnya sejak dini, sehingga orang-orang muda akan kokoh teguh di dalam iman pendirian untuk akan dapat menjadi saksi-saksi kebenaran bagi Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Tuhan untuk segenap kasih dan karunia-Mu yang menjadi bahagian kami umat-Umat-Mu. Pada hari yang indah ini, kami dapat kembali untuk merasakan sukacita oleh karena berkat-Mu mengiringi kami ya Bapa. Terima kasih untuk pekabaran mengawali akan kehidupan kami, menjadi satu kekuatan ya Bapa, untuk kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, dan kami juga berdiri teguh menjadi saksi-saksi dengan menggunakan segenap talenta karunia sesuai dengan kehendak Tuhan. Terkhusus bagi orang-orang muda, ini adalah merupakan panggilan sejak dini ya Bapa, untuk mereka akan tetap menjadi tiang-tiang bagi gereja-Mu dimanapun berada. Bapa di sorga, terkhusus bagi orang-orang muda ini, hamba-Mu berdoa, biarlah Engkau memberkati, sehingga dalam semua kerinduan harapan mereka dan angan-angan hati mereka ya Bapa, untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia ini, tidak terlepas
untuk mereka juga akan memenuhi hati mereka dengan pengetahuan pengenalan akan Tuhan. Biarlah orang-orang muda akan aktif di dalam segenap penginjilan yang dilakukan, baik secara pribadi demikian juga di dalam gerejamu. Memberkati orang-orang tua yang akan mendidik, menjaga, dan juga menguatkan orang-orang muda ini ya Bapa. Bahkan bersama dengan gereja Tuhan untuk mengarahkan mereka untuk tetap ada di dalam kebenaran-Mu. Ya Bapa, tentu kami bergumul juga begitu banyak orang-orang muda yang keluar dari gereja Tuhan oleh karena tantangan-tantangan yang besar dan penarikan-penarikan akan duniawi. Tuhan akan memberkati. Engkau akan memulihkan mereka karena ini menjadi tantangan bagi orang-orang tua juga. Adalah sukacita dan kebahagiaan bagi mereka untuk melihat anak-anak ada di dalam kebenaran Tuhan. Bahkan begitu banyak orang-orang muda yang harus hidup di dalam keduniawian. Tuhan akan menuntun mereka Bapa, mengembalikan untuk mereka ada di dalam gereja-Mu, sehingga mereka juga akan layak menjadi pewaris kerajaan Allah. Ya Bapa, terkhusus pada hari ini, bila mana ada umat-umat Tuhan, orang-orang muda Tuhan yang merasakan sukacita oleh karena menemukan hari ulang tahun mereka, biarlah Engkau akan memberkati sehingga dengan kesehatan dan panjang umur, dan Tuhan berkati untuk meraih harapan dan cita-cita. Terlebih lagi ya Bapa, iman mereka dipertambahkan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau dan mengampuni dosa kami. Karena doa ini hamba-Mu serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.